7 hal yang harus selalu dijaga privasinya, filsafat Stoik. Dalam dunia yang terus terhubung secara digital ini, menjaga privasi dapat menjadi tantangan yang besar. Namun, bagi para pengikut filsafat Stoik, menjaga privasi adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian dan kebijaksanaan dalam hidup. Berikut adalah 7 hal yang harus selalu dijaga privasinya untuk menjadi seorang Stoik sejati. 1. Pikiran pribadi. Stoik percaya bahwa pikiran adalah wilayah pribadi yang harus dijaga dengan ketat. Meskipun kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan, kita memiliki kendali penuh atas pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, menjaga pikiran kita dari gangguan eksternal dan intrusi adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Pikiran merupakan bagian paling inti dari individu yang tidak dapat dilihat atau dimengerti oleh orang lain. Bagi Stoik, pikiran adalah tempat di mana kita merenungkan, menafsirkan, dan memberikan makna pada pengalaman kita. Namun, karena pikiran tidak dapat dilihat secara fisik oleh orang lain, privasi dalam hal ini menjadi sangat penting. Bayangkan situasi di mana seseorang sedang menghadapi masalah pribadi yang mempengaruhi emosinya. Sebagai seorang Stoik, individu tersebut mungkin memilih untuk merenung sendiri, mencari solusi atau pemahaman yang dalam tentang situasi mereka. Namun, jika privasi pikiran tidak dijaga dengan baik, individu tersebut dapat terganggu oleh opini atau saran dari orang lain yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks atau kebutuhan individu tersebut. Contoh ini menyoroti pentingnya menjaga privasi pikiran untuk memungkinkan seseorang untuk merenung secara dalam dan mencapai ketenangan batin. Selain itu, privasi pikiran juga mencakup hal-hal seperti keinginan, impian, dan ambisi pribadi. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki impian besar yang ingin mereka raih dalam hidup, tetapi mereka mungkin memilih untuk tidak membagikannya secara terbuka dengan orang lain. Privasi dalam hal ini memungkinkan individu untuk melindungi impian mereka dari kritik atau penilaian yang mungkin mengganggu kepercayaan diri mereka atau mengurangi motivasi mereka untuk mencapainya. Dengan menjaga pikiran dari gangguan eksternal dan intrusi, seseorang dapat mempertahankan kendali penuh atas pemikiran mereka sendiri dan mencapai ketenangan batin. Ini menciptakan ruang untuk refleksi pribadi yang mendalam, di mana seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik. 2. Pilihan dan keputusan. Seorang Stoik memahami pentingnya otonomi dalam kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa kita harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan dan keputusan kita sendiri. Oleh karena itu, menjaga privasi dalam hal ini berarti tidak terpengaruh oleh opini atau tekanan dari orang lain, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini. Pilihan dan keputusan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang memengaruhi arah dan hasil dari setiap tindakan yang kita ambil. Bagi seorang Stoik, penting untuk memahami bahwa otonomi, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, adalah aspek yang sangat berharga dalam mencapai kebijaksanaan dan kedamaian batin. Privasi dalam hal ini mencakup kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tanpa terpengaruh oleh opini atau tekanan dari orang lain. Seorang Stoik percaya bahwa setiap individu memiliki kebijaksanaan dan nilai-nilai internal yang mereka yakini, dan bahwa keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini, bukan pada pengaruh eksternal. Contohnya, bayangkan seseorang yang dihadapkan pada keputusan besar dalam hidup mereka, seperti memilih karir atau memutuskan hubungan. Seorang Stoik akan menekankan pentingnya untuk merenung secara dalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh. Mereka tidak akan membiarkan opini orang lain atau tekanan sosial mengarahkan keputusan mereka, tetapi akan mengambil langkah berdasarkan pada apa yang mereka yakini benar dalam hati mereka. Privasi dalam hal ini juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan tanpa harus membagikan rincian pribadi kepada semua orang. Misalnya, seseorang mungkin memilih untuk tidak membagikan rencana atau pertimbangan mereka secara terbuka, tetapi mempertahankannya sebagai urusan pribadi yang hanya mereka dan orang-orang yang mereka percayai yang tahu. Dengan menjaga privasi dalam pilihan dan keputusan mereka, seorang Stoik dapat mempertahankan otonomi mereka, memelihara integritas pribadi mereka, dan meraih kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Ini merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati, sesuai dengan ajaran Stoik. 3. Pengalaman pribadi. Pengalaman hidup kita adalah bagian dari perjalanan pribadi yang unik bagi masing-masing individu.
Menjaga privasi terkait dengan pengalaman pribadi berarti menghormati ruang pribadi orang lain dan tidak mencampuri urusan mereka tanpa izin atau dorongan. Pengalaman pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan setiap individu. Ini mencakup berbagai peristiwa, kegembiraan, kesedihan, pencapaian, dan tantangan yang membentuk identitas dan pandangan dunia seseorang. Dalam konteks filsafat Stoik, menjaga privasi terkait dengan pengalaman pribadi sangatlah penting karena ini menyangkut keintiman dan keunikan individu. Privasi terkait dengan pengalaman pribadi melibatkan penghormatan terhadap ruang pribadi orang lain. Ini berarti tidak mencampuri urusan pribadi mereka tanpa izin atau dorongan, dan juga tidak mengungkapkan detail-detail yang sensitif atau pribadi tentang pengalaman mereka kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang mengalami kesusahan dalam hubungan mereka. Seorang Stoik akan menghargai kebutuhan untuk menjaga privasi seputar masalah tersebut. Mereka tidak akan mencampuri urusan pasangan mereka tanpa izin atau membagikan detail-detail yang pribadi kepada orang lain tanpa persetujuan pasangan mereka. Ini menunjukkan penghargaan terhadap batasan pribadi dan keintiman yang diperlukan untuk menjaga hubungan yang sehat. Privasi dalam pengalaman pribadi juga mencakup hal-hal seperti trauma, pencapaian, atau pertumbuhan pribadi yang mungkin tidak semua orang ingin dibagikan secara terbuka. Sebagai contoh, seseorang mungkin telah mengalami trauma emosional di masa lalu dan memilih untuk tidak membicarakannya kepada siapapun kecuali kepada terapis atau orang-orang yang mereka percayai sepenuhnya. Ini adalah contoh bagaimana menjaga privasi terkait dengan pengalaman pribadi adalah bentuk perlindungan diri yang penting untuk mempertahankan kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang. Dengan menghormati privasi terkait dengan pengalaman pribadi, seorang Stoik dapat menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Ini adalah langkah penting dalam menjaga hubungan yang sehat, memelihara keberlangsungan individu, dan membangun kedamaian batin yang kokoh. 4. Emosi dan reaksi. Stoik mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan reaksi kita terhadap situasi eksternal. Privasi emosional berarti tidak membiarkan emosi kita terpengaruh oleh apa yang orang lain lakukan atau katakan, melainkan mempertahankan kedamaian batin dalam segala situasi. Pentingnya mengendalikan emosi dan reaksi merupakan inti dari ajaran Stoik yang menekankan peran otonomi dan kedamaian batin dalam menghadapi situasi-situasi eksternal. Privasi emosional dalam konteks ini mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan kendali atas reaksi dan tanggapan emosional kita terhadap situasi, terlepas dari apa yang orang lain lakukan atau katakan. Seorang Stoik percaya bahwa emosi yang berlebihan atau reaksi impulsif dapat mengganggu keseimbangan dan ketenangan batin. Oleh karena itu, menjaga privasi emosional berarti tidak membiarkan emosi kita terpengaruh secara berlebihan oleh peristiwa eksternal, tetapi mempertahankan kedamaian batin dan kontrol atas reaksi kita. Contohnya, bayangkan seseorang yang sedang menghadapi kritik atau perlakuan tidak adil dari orang lain di tempat kerja. Seorang Stoik akan menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan emosi seperti kemarahan atau kekecewaan menguasai diri mereka. Mereka mungkin memilih untuk merenungkan secara dalam tentang alasan di balik kritik atau perlakuan tersebut, dan menanggapinya dengan bijaksana dan tenang, tanpa membiarkan emosi mereka mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain. Privasi emosional juga mencakup kemampuan untuk tidak membiarkan emosi kita menjadi subjek perbincangan atau perhatian publik. Misalnya, seseorang mungkin mengalami kesedihan mendalam atas kehilangan yang mereka alami, tetapi mereka mungkin memilih untuk tidak membagikan rasa sakit mereka kepada semua orang di sekitar mereka. Ini bukan berarti menekan emosi, tetapi menghormati ruang pribadi dan menangani emosi dengan cara yang lebih introspektif dan pribadi. Dengan menjaga privasi emosional, seorang Stoik dapat mempertahankan kedamaian batin dan kestabilan dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka memperoleh kontrol atas reaksi dan tanggapan mereka terhadap situasi eksternal, memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional yang kuat, sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik yang mendorong kebijaksanaan dan ketenangan batin. 5. Pencapaian dan prestasi. Ketika kita mencapai sesuatu dalam hidup, penting untuk merayakannya dengan rendah hati dan tidak memamerkan pencapaian kita kepada orang lain. Menjaga privasi terkait dengan prestasi berarti menghargai keberhasilan kita sendiri tanpa perlu validasi eksternal. Pencapaian dan prestasi merupakan bagian alami dari perjalanan hidup setiap individu. Namun, dalam filsafat Stoik, penting untuk merayakan pencapaian dengan rendah hati dan menjaga privasi terkait dengan prestasi. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti kesederhanaan,
rendah hati, dan penghargaan terhadap nilai internal, bukan validasi eksternal. Menjaga privasi terkait dengan prestasi berarti menghargai keberhasilan kita sendiri tanpa perlu mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang telah meraih kesuksesan besar dalam karir mereka. Seorang stoik mungkin akan merayakan pencapaian mereka sendiri, tetapi mereka tidak akan memamerkannya secara berlebihan kepada orang lain atau mencari pengakuan eksternal yang berlebihan. Mereka menghargai pencapaian mereka sebagai hasil dari kerja keras dan dedikasi pribadi, bukan untuk mendapatkan pujian atau pujian dari orang lain. Privasi terkait dengan prestasi juga mencakup kemampuan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain atau memamerkan prestasi kita untuk membuat orang lain merasa rendah. Misalnya, seseorang yang baru saja meraih promosi di tempat kerja mungkin memilih untuk tidak mencoba membuat rekan-rekan mereka merasa tidak sebanding dengan pencapaian mereka sendiri. Mereka mungkin lebih memilih untuk merayakan kesuksesan mereka secara pribadi atau dengan orang-orang terdekat, tanpa perlu membandingkannya secara terbuka dengan orang lain. Dengan menjaga privasi terkait dengan prestasi, seorang stoik dapat memelihara kesederhanaan dan rendah hati dalam kesuksesan mereka. Mereka memperoleh kepuasan dari pencapaian mereka sendiri, tanpa perlu bergantung pada pengakuan atau validasi eksternal. Ini menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk kebahagiaan dan kedamaian batin, sesuai dengan prinsip-prinsip stoik yang menghargai nilai-nilai internal dan kesederhanaan. 6. Hubungan pribadi. Hubungan antara individu adalah urusan pribadi yang harus dihormati oleh orang lain. Menjaga privasi dalam hubungan pribadi berarti menghormati batasan dan keinginan pasangan atau orang yang kita cintai, serta tidak membiarkan intervensi dari luar mempengaruhi dinamika hubungan kita. Privasi dalam hubungan pribadi adalah aspek yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini mencakup penghormatan terhadap batasan, keinginan, dan kebutuhan pasangan atau orang yang kita cintai, serta menghindari intervensi dari luar yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan kita. Dalam konteks hubungan romantis, menjaga privasi berarti menghormati ruang pribadi pasangan Anda dan memahami bahwa ada hal-hal yang mungkin mereka ingin pertahankan untuk diri mereka sendiri. Sebagai contoh, pasangan mungkin memiliki pembicaraan atau masalah pribadi yang mereka rasa lebih baik untuk dibahas di antara mereka sendiri, tanpa melibatkan orang lain di luar hubungan mereka. Seorang stoik akan menghormati kebutuhan untuk ruang pribadi dalam hal ini dan tidak akan mencampuri urusan pribadi pasangan mereka tanpa izin atau dorongan. Privasi dalam hubungan pribadi juga mencakup kemampuan untuk tidak membiarkan intervensi dari luar mempengaruhi dinamika hubungan kita. Misalnya, keluarga atau teman-teman mungkin memiliki pendapat atau saran tentang hubungan kita, tetapi sebagai seorang stoik, kita harus mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk kita dan pasangan kita. Ini tidak berarti menutup diri terhadap masukan yang baik, tetapi lebih tentang mempertahankan batasan yang sehat dan kepercayaan dalam hubungan kita. Contoh lainnya adalah ketika ada konflik atau perbedaan pendapat di antara pasangan. Seorang stoik akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan pasangan mereka secara pribadi, tanpa perlu melibatkan orang lain atau mempublikasikan perselisihan tersebut kepada dunia luar. Ini mencerminkan penghargaan terhadap keintiman hubungan dan kebutuhan untuk memelihara privasi dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Dengan menjaga privasi dalam hubungan pribadi, seorang stoik dapat membangun dasar yang kuat untuk kepercayaan, penghargaan, dan kedamaian dalam hubungan mereka. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya di mana pasangan dapat tumbuh bersama dan menghadapi tantangan hidup bersama-sama, sesuai dengan nilai-nilai stoik yang menghargai kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. 7. Praktik spiritual. Bagi banyak stoik, praktik spiritual adalah cara untuk menghubungkan diri dengan yang lebih besar dan mencari makna dalam hidup. Privasi dalam praktik spiritual berarti menjaga hubungan pribadi kita dengan spiritualitas kita tanpa perlu memamerkannya kepada orang lain atau mencari validasi dari luar. Praktik spiritual memainkan peran penting dalam kehidupan banyak orang, termasuk para pengikut filsafat stoik. Bagi mereka, praktik spiritual adalah cara untuk menghubungkan diri dengan yang lebih besar dan mencari makna dalam hidup. Privasi dalam praktik spiritual mencerminkan penghargaan terhadap keintiman dan keunikan hubungan pribadi seseorang dengan spiritualitas mereka, serta tidak mencari validasi dari luar. Menjaga privasi dalam praktik spiritual berarti menjaga hubungan pribadi dan intim kita dengan spiritualitas tanpa perlu memamerkannya kepada orang lain atau mencari pengakuan eksternal. Ini mencakup kegiatan seperti meditasi, doa,
atau ritual yang mungkin seseorang lakukan sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Seorang stoik akan memilih untuk menjalani praktik spiritual mereka dengan rendah hati dan secara pribadi, tanpa perlu mengeksposnya secara berlebihan kepada dunia luar. Contohnya, seseorang mungkin memiliki praktik meditasi yang membantu mereka menemukan kedamaian batin dan keseimbangan dalam hidup mereka. Sebagai seorang stoik, mereka mungkin akan menjalankan praktik ini secara pribadi, mungkin di dalam ruang pribadi mereka, tanpa perlu membagikan setiap detail tentang praktik tersebut kepada orang lain. Mereka memahami bahwa praktik spiritual adalah urusan pribadi yang unik bagi setiap individu, dan bahwa tidak semua aspek kehidupan mereka perlu dipamerkan kepada dunia. Privasi dalam praktik spiritual juga mencakup kemampuan untuk tidak mencari validasi eksternal atau pengakuan dari orang lain atas praktik tersebut. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa bahagia dan puas dengan praktik spiritual mereka tanpa perlu mendapatkan persetujuan atau pujian dari orang lain. Mereka memahami bahwa hubungan spiritual adalah urusan pribadi antara mereka dan yang lebih besar, dan bahwa kepuasan batin adalah hal yang lebih berharga daripada pujian dari luar. Dengan menjaga privasi dalam praktik spiritual, seorang stoik dapat memperdalam hubungan mereka dengan yang lebih besar dan mencari makna yang lebih dalam hidup mereka. Mereka membangun fondasi spiritual yang kuat yang tidak terpengaruh oleh opini atau pengaruh eksternal, sesuai dengan ajaran stoik yang menekankan nilai-nilai internal dan kebijaksanaan batin. Dalam kesimpulan, menjadi seorang stoik sejati melibatkan penghargaan terhadap privasi pribadi, baik kita sendiri maupun orang lain. Dengan menjaga privasi ini, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan yang dijanjikan oleh filsafat stoik.